Shalom. Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari kitab Wahyu pasal 2. Saya akan baca ayat 1 sampai 7. Di sini judulnya kepada jemaat di Efesus. Begini bunyi firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus sebagai kepala gereja atau pemimpin gereja, Dia selalu ada bersama dengan jemaat Tuhan. Dia menyaksikan dan meneliti, memperhatikan dengan seksama. Seperti yang kita baca barusan saudaraku, surat yang disampaikan kepada jemaat Efesus ini dari Yesus melalui Yohanes menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi itu yang harus kita perhatikan saudaraku. Kita pun sebagai gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, Tuhan meneliti kita saudaraku. Dalam pertemuan seperti ini, ya, sungguh Tuhan memperhatikan setiap pribadi. Dia ada di tengah-tengah kita. Itu makanya saudaraku, kalau kita beribadah kepada Tuhan tetapi dengan tujuan yang tidak benar, lebih baik tidak bertemu seperti ini karena akan menambah dosa. Ada ibadah yang menambah dosa saudaraku. Apabila dia tidak benar dalam menyembah Tuhan, maka dosa akan bertambah. Itu makanya selalu kita harus jaga hati. Jagalah langkahmu jikalau engkau menghampiri Tuhan, kata firman Tuhan. Kita jaga langkah kita, kita jaga hati kita saudaraku. Bahwa kita datang menghadap hadirat Tuhan hanya satu tujuan, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia tahu apa yang ada di hati kita. Dia tahu apa yang ada dalam kehidupan kita saudaraku. Dan Dia selalu meneliti. Tujuan Tuhan adalah supaya kita terus berjalan sampai kepada tujuan. Sebab kita ini saudaraku sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan telah berkorban buat kita. Dia telah mati bagi kita. Kita telah dibeli dengan darahnya. Jadi kita mahal.
Kita bukan murahan, saudaraku. Yesus Kristus tidak menginginkan satupun jatuh. Yesus tidak menginginkan satupun hilang dari perhimpunan yang sudah Tuhan himpunkan dalam gerejanya. Itu makanya saudaraku, dia meneliti, dia menyaksikan, memperhatikan kita semua, lalu Yesus akan memberikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, seperti yang kita baca saat ini saudaraku kepada jemaat di Efesus ini. Di sini tadi kalimat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan saudaraku, ada 7 jemaat yang disampaikan surat oleh Yohanes Rasul ini dengan kalimat pertama yang sama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Malaikat jemaat di Efesus, malaikat jemaat di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira dan sebagainya. Apa maksudnya di sini saudaraku? Mari dulu kita lihat. Jadi supaya kita pun tahu bahwa ternyata ada malaikat Tuhan yang menjagai kita saudaraku. Dalam Matius 21, di sini Yesus membentangkan perumpamaan yang memberikan gambaran kepada kita saudaraku. Matius 21 ayat 33, mari kita baca dulu. 2, ya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Kalau di Yesaya pasal 5, hal yang sama dijelaskan saudaraku, ada di sana nyanyian tentang kebun anggur. Jadi orang-orang percaya itu seperti kebun anggur Tuhan. Lalu di sana dijelaskan saudaraku, ada didirikan menara jaga yang memperhatikan, yang menjagai kebun anggur itu. Itulah saudaraku malaikat Tuhan, dia berjaga-jaga di atas menara jaga itu, memperhatikan, menjagai orang-orang percaya itu. Seperti apapun saudaraku, kumpulan orang percaya sekalipun seperti kita, hanya kumpulan yang kecil, Tuhan tetap ada saudaraku bersama kita. Seperti di menara jaga, dia memperhatikan, menjagai saudaraku. Demikian malaikat Tuhan itu di setiap sidang jemaat. Menjagai, memperhatikan. Itu makanya kita bangga sebagai anak Tuhan saudaraku. Ada malaikat Tuhan. Yesus sendiri memperhatikan kita. Dan juga malaikatnya pun ada yang menjaga sidang jemaatnya. Jadi kita merasa nyaman, aman. Tetapi sekaligus saudaraku, kita harus menghormati Tuhan. Menghormati keberadaan malaikat Tuhan. Jangan sampai kita menganggap sepele saudaraku. Tuliskan kepada jemaat, artinya saudaraku, ada di sana penjaga setiap jemaat-jemaat Tuhan. Lalu selanjutnya kita lihat di sini bagaimana penilaian Tuhan tentang jemaat di Efesus ini. Kalau kita lihat saudaraku, tadi kita baca, kita dengar, luar biasa saudaraku. Mereka itu bekerja keras, tidak kenal lelah, tekun.
Jadi semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka kerjakan itu dengan sepenuh hati. Tidak mengenal lelah, mereka bertekun. Lalu yang selanjutnya, mereka menjaga kemurnian pelayanan itu. Kalau di sini kalimatnya, engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya saudaraku, jikalau ada orang-orang jahat di tengah-tengah pelayanan itu yang ingin merusak pelayanan itu, mereka tidak sabar. Mereka harus selesaikan segera. Tidak mereka membiarkan perusak-perusak di tengah-tengah jemaat itu. Berbeda saudaraku dengan orang Korintus. Kalau kita belajar, orang Korintus itu sudah ada pun kejahatan yang luar biasa. Dalam 1 Korintus 5 ayat 1-3 di sana dijelaskan, jemaat itu telah berbuat dosa yang begitu keji. Seorang anak mengambil istri ayahnya. Tapi mereka berdiam diri. Lalu Paulus menegur mereka, engkau tidak malu. Engkau masih dapat bermegah sekalipun keadaan jemaat itu sedemikian memalukan. Lalu kita lihat selanjutnya saudaraku, orang Efesus ini, kalau ada yang mengaku kami ini rasul, kami ini hamba Tuhan yang luar biasa, mereka tidak langsung terima. Mereka uji saudaraku, dan ternyata kedapatan bahwa mereka yang mengaku-ngaku rasul itu adalah pendusta. Artinya saudaraku, jemaat Efesus ini luar biasa. Enggak asal terima orang yang datang kepada mereka. Mereka paham firman Tuhan, mereka bisa menguji seperti apa hamba Tuhan yang benar. Mereka tahu saudaraku. Kembali lagi kalau orang Korintus, kalau kita baca saudaraku 2 Korintus 11, kalaupun ada datang kepada mereka mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, sudah pun mereka diperas, sudah pun mereka diajar roh yang lain, atau disebut di sana sudah pengajaran yang melenceng saudaraku, mereka tetap terima. Mereka mau diperbudak, mereka mau diperas, sampai Paulus menegur mereka dengan keras saudaraku. Tapi Efesus ini, mereka tidak asal terima saudaraku, dan sanggup mereka menguji apakah benar hamba Tuhan atau tidak. Dan ternyata mereka permalukan saudara karena mereka pendusta. Dan selanjutnya tadi kita lihat tentang pengajaran-pengajaran sesat seperti pengajaran Nikolaus. Mereka benci itu. Perbuatan-perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus ini mereka benci. Tidak ada kompromi dengan ajaran sesat. Luar biasa saudaraku. Dan dikatakan lagi mereka rela menderita oleh karena nama Yesus. Dan mereka tetap sabar menanggung penderitaan oleh karena Kristus. Kalau kita pelajari saudaraku dari apa tadi yang ditulis, luar biasa. Mungkin kalau kita melihat kepada diri kita, kita sangat jauh saudaraku. Masih sangat jauh. Tetapi itu pun kita lihat apa yang disampaikan Yesus di sini. Namun demikian aku mencela engkau. Namun kalaupun sudah seperti itu, banyak hal-hal yang positif dari mereka saudaraku. Yesus katakan aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Dan tindakan itu saudaraku, di hadapan Tuhan gak main-main. Dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kalau mereka tidak bertobat,
maka Tuhan akan datang mengambil kaki dian mereka. Artinya saudaraku, dian yang menyala, yang diletakkan di kaki dian supaya ruangan itu bisa diterangi. Jadi kalau kaki dian diambil, maka dian itu akan padam. Artinya saudaraku, kalau mereka tidak bertobat, maka kematian kekal akan mereka terima, saudaraku. Maka kita lihat di sini, saudaraku, kenapa sedemikian Yesus katakan di sini, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa bagi Tuhan yang terutama adalah kasih. Yang terutama dari segalanya, saudaraku, adalah kasih. Segala sesuatu harus berdasarkan kepada kasih. Tanpa kasih, saudaraku, apapun kita lakukan di hadapan Tuhan tidak akan berguna. Mari kita lihat dulu dalam 1 Korintus 13. Di sini dijelaskan, saudaraku, tanpa kasih apapun tidak berarti. Ayat 1-3 dari 1 Korintus 13 kita baca dulu dan kita perhatikan. Mari kita baca bersama. 2, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita lihat di sini betapa tegasnya firman Tuhan ini, saudaraku, berkata, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan di hadapan Tuhan, kalau tidak berdasar kepada kasih atau tanpa kasih, dikatakan tidak berguna apa-apa, tidak ada faedahnya. Kita sudah lihat tadi bagaimana jemaat Efesus itu luar biasa. Mereka orang yang taat, mereka giat mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan mereka rela menderita demi nama Yesus Kristus. Tetapi karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula artinya, saudaraku, kasih yang awal mereka bangun itu, ya, ketika mereka bersama, ya, menikmati kemurahan Tuhan, mereka bersama menikmati keselamatan yang dari Tuhan itu, mereka bersuka cita. Mereka sadar bahwa mereka telah begitu luar biasa dikasihi Kristus, sehingga mereka pun saling mengasihi. Kasih mula-mula adalah kasih yang pertama mereka bangun bersama, saudaraku. Tapi lama-kelamaan mulai hilang dan akhirnya mereka melupakan kasih itu. Lalu dikatakan, saudaraku, mari kembali lagi kepada kasih semula. Bangun kembali apa yang pernah mereka nikmati. Kasih Kristus, kasih mereka kepada masing-masing jemaat, saudaraku. Semua harus berdasar kepada kasih. Tanpa kasih, saudaraku, semua akan sia-sia. Itu makanya kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 31 di sini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Lalu dijelaskan masalah kasih ini, saudaraku. Lalu dalam 1 Korintus 13 ayat 13,
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ada tiga yang kekal dikatakan. Iman, pengharapan dan kasih. Kasih yang terbesar. Kasih yang terutama. Itu makanya dikatakan kejarlah kasih itu. Banyak saudaraku gereja meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kenapa saudaraku kecenderungan gereja setelah mulai kelihatan berkembang, mulai kelihatan mapan, tetapi ternyata banyak mereka melupakan yang terutama, yaitu kasih itu saudaraku. Karena apa? Karena mereka telah mengejar yang lain. Yang mereka kejar bukan lagi kasih, tetapi yang mereka kejar yang lain. Seperti orang Korintus saudaraku, mereka mengejar karunia-karunia roh. Kita perhatikan karunia-karunia roh itu luar biasa saudaraku. Itu fasilitas khusus itu dalam melayani Tuhan. Itu otoritas khusus karunia-karunia roh. Tetapi karunia-karunia roh akan membuat kacau tanpa kasih saudaraku. Karena kan banyak dari jemaat itu merasa mereka yang memiliki karunia-karunia roh itu hebat. Merasa sudah hebat di hadapan Tuhan. Banyak seperti itu. Tanpa kasih semua akan berantakan saudaraku. Itu makanya yang terutama adalah kasih Tuhan, dan yang kita kejar yang terutama adalah kasih. Saya katakan tadi, gereja kelihatan yang sudah mulai mapan, bukan semakin mengasihi, tapi sudah semakin mengejar yang lain. Yang dikejar apa? Banyak saudaraku yang dikejar harta dunia. Teologi kemakmuran yang selalu berfokus kepada harta dunia. Sehingga ada semacam ukuran mereka yang sukses secara dunia, merekalah orang beriman. Merekalah yang taat kepada Tuhan. Mereka berkata, karena ketaatankulah aku memperoleh ini. Tapi saudaraku, apapun tidak berarti tanpa kasih. Sama seperti Efesus tadi, yang mereka kejar pekerjaan Tuhan. Memang kita lihat saudaraku positif. Tapi pekerjaan Tuhan pun, ketaatan pun, apapun itu tanpa didasari dengan kasih, dikatakan tak ada arti saudaraku. Itu makanya kita mulai saat ini saudaraku, di pelayanan kita ini, yang terutama dalam segala apapun, ini yang harus kita bangun saudaraku. Kasih Kristus di dalam kita. Kasih antara jemaat Tuhan. Ini yang harus terutama kita bangun. Ingat saudaraku, di dalam kasih itu ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Dalam pelayanan itu banyak sekali kita dituntut berkorban. Korban perasaan, korban tenaga, korban harta, korban banyak hal saudaraku. Itu mengasihi. Dan yang sering menguji kita justru di tengah-tengah kita. Saudara-saudara kita orang percaya, itu yang sering menguji kita saudaraku. Saya sudah alami banyak seperti itu. Bahkan dari rekan hamba Tuhan ada masalah untuk menguji kita saudaraku. Kita sering merasa korban ya. Tapi memang begitulah mengasihi. Mengasihi siap berkorban, bahkan Alkitab katakan Yesus mati bagi kita, maka kita pun rela mati untuk saudara-saudara. Amin. Tapi tidak segampang ngomong saudaraku. Tidak segampang mengatakan amin. Ketika kita diuji, adakah kita sanggup saudaraku, kita berkata, oh inilah kasih, saya harus mengasihi. Adakah kita berkata seperti itu?
Kita pasti diuji, belum kita nanti di luar diuji, di dalam ini. Dalam lingkungan kita sama-sama anak Tuhan, saudaraku, kita diuji. Yang kedua, saudaraku, yang penting, yang sangat penting dalam kasih itu mengampuni. Dalam kasih ada pengampunan, pengampunan yang tak terbatas. Murid-murid itu atau rasul itu bertanya kepada Yesus, berapa kali kami mengampuni saudara kami dalam satu hari? Yesus jawab, tak terbatas. Tapi kita, saudaraku, kalau sudah disakiti 1-2 kali, bosan saya. Ya kan? Tidak segampang ngomong, saudaraku. Memang harus melatih kita, harus dilatih. Ya, tanpa kita alami pembentukan dan pelatihan itu gak bisa kita lakukan. Makanya kita gak bisa lepas dari pembentukan Tuhan, saudaraku. Kita dididik. Maka kita semakin disanggupkan. Kalau kita tidak diuji, dididik, saudaraku, diajar, bahkan kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, kita tidak tahu. Benarkah saya ini mengampuni? Benarkah saya ini mengasihi? Kita nggak tahu, saudaraku. Ya, jadi kalau ada di antara ya saudara-saudara kita yang menguji kita banyak, membuat kita kesal, ingat kita sedang mau dibentuk Tuhan, memiliki pribadi yang kokoh, pribadi yang mengasihi, mengampuni, saudaraku. Dan mengampuni itu mutlak. Ingat, mengampuni mutlak. Sebab Yesus mengajarkan dalam doa itu, saudaraku, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gak ada alasan, saudaraku, tidak mengampuni. Karena apa? Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan pernah diampuni, kata Alkitab. Maka sampai sekarang ini, jikalau ada yang masih tersimpan di hati yang paling dalam, luka-luka yang masih ada di dalam hati, saudaraku, teliti terus, dan jangan menolak untuk mengampuni supaya kita diampuni oleh Tuhan. Jangan katakan saya tidak sanggup sebab perbuatan itu sangat menyakitkan. Tetapi Alkitab telah jelaskan, saudaraku, seperti apapun yang kita sudah alami disakiti orang, belum seberapa itu dengan dosa-dosa kita yang telah diampuni Tuhan. Jadi gak ada alasan. Paling tidak kita berkata, saudaraku, Tuhan sanggupkan saya mengampuni. Sanggupkan saya, Tuhan, untuk mengasihi, mengampuni, dan rela berkorban. Harus seperti itu, saudaraku. Sehingga Tuhan pun akan memberikan kekuatan. Kita harus mengejar kasih itu terus. Sebab itu yang terutama dari yang terutama. Kita tadi sudah lihat dari firman Tuhan. Bahkan kita memberi diri kita untuk dibakar, dikatakan. Tanpa kasih, tak ada gunanya. Artinya, saudaraku, mengasihi itu artinya, saudaraku, gak ada tujuan yang lain selain memuliakan Tuhan. Mengasihi itu, saudaraku, tanpa pamrih. Sudah berulang-ulang kita dengar. Kita berbuat baik, kita lakukan sesuatu yang baik kepada siapapun, bukan supaya dibalas. Bukan, saudaraku, tapi karena Kristus telah mengasihi kita. Kita mengampuni karena kita telah diampuni. Kita berkorban sebab Tuhan sudah berkorban bagi kita. Alasan satu-satunya hanya karena Tuhan telah melakukan semua bagi kita. Maka kita pun belajar melakukan semua karena Tuhan. Amin. Fokus kita harus lebih ke sana, saudaraku. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, kata Tuhan kepada orang Efesus ini. Saya yakin mereka akan kaget, saudaraku. Karena mereka merasa begitu eksis melayani, luar biasa ketekunan mereka melayani.
Tapi mereka tidak sadar yang terutama itu telah hilang dari mereka, saudaraku. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Yesus Kristus kepala gereja itu meneliti terus hidup kita, saudaraku. Maka apa yang kita tidak sadari, Tuhan akan peringatkan kita, saudaraku. Makanya saudaraku jangan kaget. Kadang-kadang rahasia kita disingkapkan Tuhan. Jangan katakan siapa yang memberitahu kepada hamba Tuhan. Jangan katakan seperti itu, saudaraku. Karena sering Tuhan akan bekerja, ya, akan membongkar setiap hati yang mendengar firman itu. Dan seharusnya kita bersyukur dan berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Bapa. Dan sanggupkanlah aku lepas dari kebodohan itu, dari kekeliruan itu. Harus begitu, saudaraku. Karena saya yakin kita semua punya problem-problem yang seperti itu. Ada hal yang sangat sulit kita atasi. Pasti ada, saudaraku. Tapi ingat, Tuhan adalah penolong kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan sudah sepenuhnya menyatakan kasih-Nya kepada kita tanpa terbatas, saudaraku. Tanpa terbatas. Mari kita lihat dulu dalam Roma 8. Firman Tuhan yang meneguhkan kita, saudaraku. Roma 8 ayat 32. Kita baca ya, 2 iya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi kalau Tuhan, Bapa Sorga telah memberikan kepada kita anaknya, Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu. Bagaimana mungkin lagi Tuhan tidak memberikan segalanya bagi kita, saudaraku? Ini logika iman ini, saudaraku. Logika iman, kalau Tuhan sudah memberi yang terkasih, maka yang lain sudah pasti, ya kan? Tetapi ada bagian kita, saudaraku. Bagian kita apa? Buka hati, itu yang pertama, dan lakukan apa yang katakan firman. Contoh tadi, mengampuni. Supaya kita diampuni. Gak ada alasan. Mutlak itu, saudaraku. Kalau kita baca di dalam Injil itu, kalau kita tidak mengampuni, maka kita pun tidak diampuni. Mutlak. Dari sorga, bukan peraturan-peraturan gereja, tapi dari sorga, gak bisa dirubah. Maka harus, saudaraku, harus. Kalau tidak sanggup, minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan sanggupkan. Pasti Tuhan sanggupkan. Amin. Ini saudaraku. Jadi itu yang kita kejar, yang terutama, kasih. Karena tadi sudah begitu jelas, tanpa kasih tak ada apa-apa. Tak ada berguna apa-apa, tanpa kasih. Karunia-karunia roh luar biasa, itu tadi. Iman yang bisa memendahkan gunung. Bahkan serahkan hidupnya untuk dibakar. Tanpa kasih gak ada guna. Kasih dasar dari segalanya. Allah adalah kasih. Bukan dikatakan salah satu karakter Tuhan itu kasih. Bukan. Allah adalah kasih. Dia adalah kasih. Itu saudaraku. Jadi saya rindu saudaraku di tengah kita. Itu yang harus selalu kita bangun. Karena dari kasih itu tuh saudaraku akan keluar segala buah-buah yang baik. Pasti itu. Karena kalau kita sudah mengasihi gak mungkin menyakiti orang lain. Kalau kita mengasihi tadi sudah pasti mengampuni. Kalau kita mengasihi sudah pasti kita rela berkorban dan kita merasa bersuka cita dalam berkorban. Artinya saudaraku, dari kasih itu akan mengalir buah-buah yang ajaib, yang luar biasa. Maka yang terutama dikatakan kejar kasih itu. Maka dari sana akan mengalir
segala yang baik dan segala yang benar. Jadi jangan salah kaprah. Jangan justru yang lain dikejar. Tapi kasih, saudaraku. Ini yang kita harus bangun dalam pelayanan. Mulai dari sejak kecil pelayanan ini. Kalau Tuhan tambahkan bilangan kita, biarlah kita tidak pernah melupakan itu, saudaraku. Kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih itu. Kembali tadi di sini dikatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi kalau sudah ada peringatan, saudaraku, satu-satunya adalah bertobat. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara, mari kita, kalau ada firman Tuhan mengingatkan kita, katakan amin, katakan kepada Tuhan, sanggupkan saya Tuhan. Sebab kesanggupan kita adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ajak kita bangkit berdiri.